warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Guru Linda dari TKDWP Dispora Provinsi NTB mau bertanya Ustaz. Pertanyaan saya kali ini terkait masalah kurban. Dan pertanyaan yang pertama, apakah boleh kita berkurban mengatasnamakan keluarga kita yang sudah meninggal? Pertanyaan saya kedua, pernah saya mendengar kalau kita berniat berkurban, kita tidak boleh memotong kuku maupun rambut. Kalau memang iya, itu dimulai dari kapan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdih. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat dimanapun berada, masih dalam program spesial Idul Adha, pembahasan tentang masalah kurban. Alhamdulillah, dari materi yang disampaikan sebelumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah, para masyarakat tentang masalah kurban. Salah satunya pertanyaan dari guru-guru TKDWP Dispora Provinsi NTB Kota Mataram yang menanyakan tentang masalah yang berkaitan dengan kurban atau berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Seperti tayangan video yang sudah kita sama-sama saksikan, bagaimana hukumnya bagi kita yang masih hidup berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masalah memotong kuku, memotong rambut bagi orang-orang yang memang hendak berkurban, orang-orang yang sudah memiliki niat berkurban. Berkaitan dengan kedua pertanyaan tersebut, maka insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama, tentunya yang bersandarkan kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama adalah bagaimana hukum kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Imam Muhyiddin Syaraf An-Nawawi atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi, Sahibil Adhkar, Sahibil Majmu', pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawi, dan juga pengarang kitab Al-Majmu' dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau mengatakan fi kitabi Minhajit Talibin, di dalam kitab Minhajit Talibin beliau menyampaikan wala tadhiyata anil ghairi bi ghairi idzni. Tidak sah atau tidak bisa kita berkurban untuk orang lain. Maksudnya di sini orang yang masih hidup, bi ghairi idzni, tanpa ada izin dari orang tersebut. Jadi sebelum nanti tiang bahas masalah orang yang meninggal, tiang bahas dulu bagaimana hukum kita berkurban untuk orang lain tapi orang itu masih hidup. Oke. Maka di sini dikatakan dengan tegas wala tadhiyata 'anil ghair bi ghairi idzni. Kalau kita berkurban untuk orang lain, maka syaratnya harus ada izin dari orang tersebut. Harus ada izin disetujui oleh orang tersebut.
itu apabila orang tersebut ini tidak termasuk keluarga yang wajib dinafkahi. Apabila termasuk keluarga yang masuk dalam kategori keluarga inti yang wajib dinafkahi, satu contoh misalnya seorang suami berkurban untuk istrinya, atau seorang ayah atau seorang ibu berkurban untuk anak-anaknya, atau sebaliknya misalnya, maka berkurban untuk mereka tidak memerlukan izin. Meskipun tidak izin, suami tidak izin kepada istri misalnya, kemudian dikurbankan, maka sah kurbannya. Atau juga seorang ayah berkurban untuk anaknya, maka sah. Begitu juga sebaliknya, anak terhadap orang tua maka sah. Ini ketika memang orang yang kita kurbankan, orang yang kita berkurban atasnya, ini adalah orang yang masih hidup. Al-Imam An-Nawawi melanjutkan dalam pembahasannya wala an mayyitin, dan juga tidaklah boleh kita berkurban an mayyitin atas orang yang meninggal dunia illam yusibiha, jika memang orang yang meninggal tadi ini tidak berwasiat kepada keluarga untuk dikurbankan atau untuk dilakukan kurban atas namanya. Jadi kalau sebelum meninggal dia berwasiat, nanti kalau saya sudah meninggal tolong berkurbanlah atas nama bapak, entah itu mengambil dari harta orang yang meninggal itu tadi, atau memang mengambil harta dari keluarga itu sendiri, maka ini diperkenankan. Kita melihat pendapat ini bahwa Imam Nawawi berpendapat kalau kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia tanpa ada wasiat, maka tidak sah kurbannya. Itu menurut pendapat Imam An-Nawawi. Akan tetapi di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Di kalangan madhab Asy-Syafi'i sendiri terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada pendapat yang mengatakan keluarga yang berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, meskipun orang yang meninggal tadi tidak pernah berwasiat, maka diperkenankan kita untuk berkurban atas namanya. Ini juga dijelaskan di dalam kitab Imam An-Nawawi, karangan Imam An-Nawawi, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Lau dhaha an ghairihi bi ghairi idni lam yaqa anhu. Apabila orang berkurban min an ghairihi atas orang lain bi ghairi idni tanpa izin, lam yaqa anhu, maka itu tidak terjadi, tidak dihitung-hitung kurban. Ini posisi sekali lagi kalau masih hidup. Wa ammat tadhiyatu, adapun berkurban anil mayyiti atas orang yang sudah meninggal, dari orang yang sudah meninggal, faqad adalaqa Abul Hasan Al-Abbadi, maka Imam Abu Hasan Al-Abbadi secara mutlak itu jawazaha, itu memperbolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, baik orang tersebut berwasiat ataupun tidak berwasiat, secara mutlak boleh menurut Imam Abu Hasan Al-Abbadi. Kenapa beliau mengatakan tidak perlu wasiat? Li'annaha darbun minas sadaqati, sebab kurban ini bagian daripada sedekah. Was sadaqatu, sementara sedekah itu sendiri tasihhu anil mayyiti, itu boleh, itu sah dikeluarkan atas nama mayit. Fatanfa'u, dan sedekah tersebut bermanfaat. Huwa tasilu ilaihi bil ijma', dan akan sampai kepada orang yang meninggal dunia bil ijma'. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Nah,
Di kalangan madhab Asy-Syafi'i ini terjadi khilaf ketika kita berkurban untuk orang lain yang sudah meninggal dunia. Pendapat yang pertama mengatakan bisa kita berkurban, tapi si mayit tadi ini harus berwasiat dulu. Pendapat yang kedua, bisa kita berkurban untuk orang yang meninggal dunia, baik berwasiat ataupun tidak berwasiat. Dan pendapat yang memperbolehkan dari kalangan ulama Syafi'i tadi ini juga didukung oleh ulama-ulama yang lain dari madhab yang lain. Ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ini juga memperkenankan kita berkurban untuk orang-orang yang meninggal dunia. Kecuali Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau memperbolehkan tapi makruh menurut beliau. Jadi kesimpulannya, berkurban atas nama orang yang meninggal dunia diperkenankan kita melakukannya terlepas dari perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masalah memotong kuku, memotong rambut atau yang lainnya bagi orang-orang yang hendak berkurban. Dalam banyak keterangan hadis yang berkaitan dengan masalah memotong kuku atau memotong rambut atau yang lainnya bagi orang-orang yang hendak berkurban, ini banyak sekali hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ini dari berbagai macam riwayat. Salah satunya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashru min Dzulhijjah," ketika sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum," dan salah satu di antara kalian ini punya niatan ayyudhhiya untuk berkurban, fala yamashsha min sya'rihi wala basyarihi syai'an, maka hendaknya jangan menyentuh. Menyentuh di sini maksudnya adalah memotong, menghilangkan bagian daripada rambutnya, bagian daripada kulitnya, bagian dari kukunya, ya, walaupun hanya sekedar sedikit, hatta yudhhiya, sehingga orang tersebut sudah melakukan penyembelihan kurban tersebut. Atau dalam hadis yang lain, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, ketika kalian sudah melihat tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, ayyudhhiyah, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah kalian atau biarkanlah, tahanlah, jangan kalian potong, jangan kalian hilangkan bagian dari rambut dan kuku-kukunya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang itu. Jadi kita tidak diperkenankan ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti hewan kurban itu disembelih, kita tidak diperkenankan untuk memotong kuku kita, untuk memotong rambut kita atau bagian-bagian tubuh kita yang lainnya. Akan tetapi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ulama berbeda pendapat tentang masalah larangan ini. Apakah larangan ini hukumnya makruh atau larangan ini hukumnya haram? Dalam satu keterangan dikatakan, al-hasil al-mas'alatu, jadi kesimpulan dari masalah memotong kuku, memotong rambut di saat orang itu hendak berkurban,
itu khilafiyatun, termasuk masalah khilafiyah. Fal mustahabbu liman qasada ayyudahhiya, maka yang baik, yang sangat disunahkan, yang sangat disukai, tentunya liman qasada, bagi orang-orang yang ingin ayyudahhiya, ingin berkurban. Menurut Imam Malik wasyafi'i dan Imam Syafi'i, alla yakhliqa sya'rahu aw yaqlama dhafrahu hatta yudhahhiya. Jadi hendaknya itu tidak memotong rambutnya, tidak memotong kukunya sampai nanti ia menyembelih kurbannya. Fa in fa'ala kana, fa in fa'ala, apabila orang tersebut memotong kukunya, memotong rambutnya atau bagian-bagian yang lain, kana makruhan, maka hukumnya makruh. Berarti kita niki larangan tersebut adalah larangan yang bersifat makruh apabila dikerjakan menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berpendapat huwa mubahun, mubah, wala yukrahu, ya. Jadi tidak dimakruhkan, kata Imam Abu Hanifah, wala yustahabbu, ya. Jadi juga tidak disunahkan untuk tidak memotong, kata Imam Abu Hanifah. Wa qala Ahmadu, sementara Imam Ahmad berpendapat bitahrimihi, hukum larangan tersebut adalah haram berdasarkan keterangan dari dohirul hadis, dari dohirnya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling baik tentunya kita hindari, entah itu mengikuti pendapat yang mengatakan makruh atau mengikuti pendapat yang mengatakan haram. Untuk lebih ikhtiyatnya, maka bagi kita yang sudah ada niatan kurban, sampai nanti hewan kurban itu disembelih, hendaknya tidak memotong bagian-bagian yang ada pada tubuh kita, baik itu rambut, kuku, dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ibunda-ibunda guru TK DWP Dikpora Provinsi NTB. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua kaum muslimin muslimat sebagai tambahan ilmu di dalam kita melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan Idul Adha. Demikian yang bisa Tiang sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.